Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah kita masih pada kaidah atau pada bait yang bunyinya fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Ini video yang kedua, silakan buka di playlist. Mudah-mudahan kita bisa belajar secara urutan. Di situ ada nomor video keberapa. Ini insyaallah kalau nggak salah video yang ke-6 gitu ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dulu sebelumnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini masih pembahasan yang kemarin, kita ngulang dulu biar urutannya pas enak gitu ya. Wa tuqaddamu sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairihi. Ya, maka didahulukanlah sedekah dan juga berbuat baik itu kepada keluarga dulu yang lebih didahulukan. Yang lebih diutamakan kepada keluarga dulu yang lebih dekat, keluarga dekat gitu ya. Adik, kakak, dan kemudian saudara selanjutnya gitu ya. Intinya yang paling dekat dengan kita daripada atas orang lain, maksudnya daripada orang lain. Jadi jangan dahulukan orang lain ya, sedangkan keluarga kamu juga masih memerlukan ya. Misalnya wa yuqaddamu min 'itqir riqabi aghlaha wa anfasuha, dan juga didahulukan ya min 'itqir riqabi, dari perkara pembebasan budak, yaitu kalau misalnya orang membebaskan budak, ada beberapa budak, maka aghlaha yuqaddam aghlaha, dahulukan yang paling mahal, wa anfasuha, dan juga yang paling bernilai gitu ya, yang paling bermanfaat lah begitu ya. Jadi kan ada budak yang dia leha-leha, itu tinggalkan saja, tapi ambillah budak yang lebih giat gitu ya. Taib. Maksudnya kalau misalnya mahal berarti giat dia, bagus dia. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video selanjutnya. Walakin hahuna amrun yambaghi tafattunu lahu ya. Namun ya, akan tetapi gitu ya, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yang bagi tafattunulah, yang perlu diperhatikan dengan cerdas gitu ya, intinya seperti itu. Pokoknya harus perhatikan, ada beberapa kondisi yang atau hal penting yang harus diperhatikan ya, nggak boleh ini penting diperhatikan, ini harus diperhatikan nih. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amalil mafduli minal 'awaridi ma yakunu bihi afdala minal fadili. Ya. Intinya adalah kadang-kadang ya. Jadi qad ya'ridu lil 'amalil mafduli ya. Kadang-kadang suatu amalan yang mafdul, amalan yang tadinya adalah enggak utama ya, enggak, maksudnya derajatnya di bawah lah ya. Di bawah amalan yang lain. Artinya ada amalan yang lain yang lebih tinggi derajatnya. Terkadang ada faktor yang masuk kepada amalan tersebut ya, yang menyebabkan apa? Faktor-faktor tersebut yakunu bihi afdhala minal fadil, yang menjadikan ya amalan yang tadinya derajatnya itu di bawah amalan yang lain itu menjadi lebih tinggi derajatnya dari amalan yang tadi. Jadi misalnya ada dua amalan A dan B. B ini dia amalannya derajatnya lebih rendah daripada A. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan yang amalan si B tadi, amalan B itu menjadi lebih tinggi derajatnya daripada si amalan A tadi, amalan yang A tadi. Begitu ya. Ada faktor-faktornya. Bisa babiktironi bima yujibut tafdila ya, dengan sebab-sebab faktor-faktor yang menyertai tadi ya, itu bisa menjadikan apa? Menjadikan amalan yang tadinya ini mafdul, ini ingat-ingat ya, mafdul al-amal al-mafdul maksudnya amalan yang derajatnya di bawah amalan yang lain lah gitu ya. Nah, bisa babiktironi dengan sebab faktor-faktor tadi yang menyertainya, menjadikan amalan mafdul ini, amalan yang derajatnya di bawah amalan yang lain tadi itu menjadi lebih tinggi daripada amalan yang asalnya memang tinggi gitu ya. Seperti tadi contohnya A dan B gitu ya. Apa aja faktor-faktornya? Ada banyak. Terkadang terkait dengan waktu gitu ya. Ini yang poin yang pertama kita lihat dulu. Ini terkait dengan waktu. Poin yang pertama. Yang kedua ini apa? Ini tentang apa? Tentang maslahat.
ya, maslahat yang bisa menyebabkan apa lagi yang selanjutnya ini. Ya, ini maslahat juga, maslahat dalam hati gitu ya. Tip, ada 3 gitu ya. Intinya faktor-faktor itu adalah yang pertama itu terkait dengan waktu. Ya, waktu ya bisa mempengaruhi amalan ya. Waktu itu bisa menjadikan amalan yang tadinya itu derajatnya di bawah amalan yang lain menjadi lebih tinggi dari amalan yang satunya disebabkan apa? Waktu. Nah, waktu apa sih maksudnya? Nah, gini kita lihat. Nih kita baca dulu ini. Wal asbabul mujibatu litafdhili katsiratun minha. Ya. Dan sebab-sebab ya yang menjadikan suatu amalan itu ya suatu amalan yang tadinya enggak tadi ya yang tadinya derajatnya di bawah yang amal mafdul menjadi lebih utama ya daripada yang lain itu ada banyak, sangat banyak ya. Yang tadi kita jelaskan waktu, ini yang pertama waktu, kita lihat. Ayyakunal amalul mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautini ya. Bahwa amalan mafdul tadi ya yang secara asalnya dia kurang utama, ya artinya derajatnya di bawah tadi, di bawah amalan yang lain, itu diperintahkan secara khusus pada waktu atau tempat tertentu. Ya, kalau diperintahkan pada tempat tertentu, kamu lakukan amalan B ini. Misalnya kan kayak misalnya dia ada amalan A dan amalan B. Amalan A, amalan B. Nah, ketika Allah merintahkan, ini kan amalan B di bawah nih ya, derajatnya di bawah amalan yang A. Nah, ketika Allah tapi perintahkan, kamu lakukanlah amalan B ini pada waktu bla 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 bla. Maka amalan si B ini ketika kita melakukannya itu menjadi lebih apa? Lebih tinggi derajatnya dengan amalan A tadi itu. Karena tadi Allah sudah memerintahkan untuk melakukan si B, melakukan amalan B pada tempat tertentu, gitu ya. Kal azkari fis salati wa intiqalatiha wal azkari ba'daha wal azkaril muwazzafati fi awqatiha takunu afdala minal qiraati fi hadhil mawatini. Seperti misalnya zikir dalam sholat dan juga zikir di dalam perpindahan-perpindahan yang terjadi di sholat, misalnya pergerakan-pergerakan gitu ya. Misalnya apa sih? Misalnya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la gitu ya, atau sami Allahu liman hamidah. Itu kan zikir juga termasuk itu kan. Rabbana walakal hamdu. Dan juga zikir setelah sholat. Ya. Dan juga zikir setelah sholat. Dan juga zikir yang muwazzafah, yang telah ditetapkan ya atau telah ditentukan ya, tentukan pada fi awqatiha, pada waktu-waktunya sendiri gitu ya. Jadi gini. Di sini ada 2 amalan. Yang pertama amalan qiraatul Quran. Nih, yang pertama ini harus dikasih bawain. Qiraatul Quran. Yang kedua azkar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Ini ada 2 amalan. Yang satu baca Al-Quran, yang satu amalan subhana rabbiyal a'la, subhanallah, subhanallah, tasbih begitulah. Nah, asalnya adalah amalan yang paling utama di sini adalah Al-Quran, baca Quran. Jadi Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Jadi dari segala zikir yang ada, Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu lebih utama dibanding zikir yang lainnya. Tetapi ketika Allah perintahkan zikir pada di sholat, ya, maka zikir ini menjadi lebih utama daripada baca Al-Quran. Bahkan nggak boleh kita baca Al-Quran pada saat intiqalat, misalnya dalam ruku misalnya, nggak boleh. Baca Al-Quran, ya, itu dilarang ketika ruku. Padahal Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Nah, karena Allah sudah menentukan ini adalah waktu ruku ini untuk zikir. Subhana rabbiyal azimi misalnya. Maka subhana rabbiyal azimi itu menjadi amalan yang paling atau amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran nggak boleh. Ya, bahkan nggak boleh dibaca pada saat ruku. Wal azkari ba'da, dan juga nih, ketika orang selesai sholat. Kemudian dia mau baca Quran. Enggak. Yang afdal bagi dia adalah zikir. Zikir subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Karena ini waktu yang sudah Allah tetapkan. Ya, waktu fa idza qadaitum sholata fadhkurullah. Ya. Padahal Al-Qur'an adalah amalan yang paling utama. Tapi ketika Allah ini kondisinya adalah itu setelah sholat, maka yang paling utama di sini adalah yaitu zikir. Ya. Dan seterusnya, gitu ya. Intinya seperti itu. Di sini maka jelasan takunu afdhala minal qiraati. Maksudnya qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an lebih ma'anal qiraata, maksudnya baca Al-Qur'an, ya.
afdalu minaz zikri. Gitu ya. Meskipun secara umum ya bahwasanya Al-Qur'an itu ya bacaan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita baca itu afdal lebih utama ya daripada zikir. Tapi kondisinya sekarang lagi sholat ya udah berarti yang paling afdal adalah ya udah baca zikir tadi, nggak boleh baca Quran. Gitu ya. Lagi sujud baca Quran, nggak boleh. Walaupun Al-Quran itu adalah zikir yang paling agung. Tapi kondisinya sekarang lagi sholat, waktunya lagi sholat ya berarti nggak boleh. Gitu ya. Wa minal asbabil mujibati litafdili, dan juga di antara sebab ya sebab-sebab yang menjadikan amalan itu lebih utama pada dasarnya adalah dia sebelumnya belum derajat di bawah. Apa yang menyebabkan menjadi naik derajatnya? Ayyakunal amalul mafdulu mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadili. Ya. Yaitu apa? Jika amalan mafdul tadi, amalan yang derajatnya dia lebih rendah, mengandung apa? Mengandung kemaslahatan. Yang kemaslahatan itu tidak ditemukan di apa? Amalan yang derajatnya tinggi tadi. Misalnya amalan A, amalan B. Ini pakai laptop agak susah juga. Amalan B ini derajatnya di bawah amalan A. Ya. Tetapi ketika amalan B ini dia memiliki maslahat yang maslahatnya itu tidak terdapat di amalan A, maka di sini B menjadi amalan yang lebih utama daripada amalan A tadi. Nah, seperti contohnya apa? Kahusuli taklifin bihi, ya, seperti misalnya mendapatkan atau menumbuhkan rasa kasih sayang atau rasa persaudaraan, ya. Kalau misalnya di amalan B tadi ini terdapat maslahat yaitu berupa menumbuhkan kasih sayang antara kaum muslimin, ya. Au naf'in muta'addin la yahsulu fil fadili, atau juga manfaat, ya, manfaat yang muta'addin yang luas, ya, manfaatnya tidak tercukupkan pada dirinya, ya, ketika dia melakukan A ini ketika dia melakukan A ini mungkin amalannya lebih tinggi utama pahalanya, tetapi ini cuman manfaatnya cuman untuk dirinya sendiri, sedangkan amalan B ini derajatnya memang di bawah amalan A, tetapi ketika amalan ini dia manfaatnya itu lebih mencakup banyak, ya, orang lain juga mendapatkan maslahat, maka B menjadi lebih tinggi, lebih unggul daripada amalan A. Nah, seperti memberi manfaat kepada orang lain, gitu ya. Atau misalnya di sini nanti dijelaskan, ya. Ini kita baca au yakuna, ya, karena ini masih ma'tuf ke sini. Au yakuna fil amalil mafduli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadili. Ini kita bacanya jangan ini, ya. Terkadang ada orang yang baca gini. Au yakuna fil amalil mafduli daf'a, bukan. Ya, di sini ada daf'u. Ya, dibacanya daf'u. Baik. Salah, ini harus perhatikan, ya. Jangan sampai kita baca daf'a, tapi daf'u. Baik. Ayyakuna fil amalil mafduli daf'u mafsadin. Ini kalau misalnya nanti ada video nahwu, kita belajar nahwunya. Kita langsung baca aja, enggak usah. Insya Allah nanti video selanjutnya, atau ada video kita memang belum lanjutkan, ya, di kajian nahwu. Ini kita bahasnya di nahwu aja, gitu ya. Penting adalah sekarang kita bacanya daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil. Ya, yudhannu husuluha fil fadil. Ya, atau juga, ya, di dalam amalan yang derajatnya memang asalnya adalah kurang utama, ya, atau derajatnya lebih rendah dari amalan yang lain, gitu ya. Bisa menghindarkan kemudorotan, ya, bisa menghindarkan kemafsadatan, ya, yang mungkin, ya, yudhannu husuluha, yang mungkin terjadi bila apa? Bila amalan atau bila maksudnya yang mungkin terjadi bila memilih apa? Bila memilih amalan yang fadil tadi, amalan yang A. Jadi gini, kalau misalnya memungkinkan, ya, dapat kita menghindari mafsadat, ya, ketika kita melakukan amalan B tadi yang derajatnya di bawah, ya, maka ini lebih baik kita melakukan yang ini daripada melakukan yang A, gitu ya. Di sini au yakuna fil amalil mafduli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadili, ya, atau menghindarkan kemudorotan yang mungkin terjadi bila memilih amalan yang lain, atau yang mungkin terjadi yudhannu husuluha fil fadil, ya. Jadi gini, misalnya ini agak saja aja sih.
au yakuna fil amalil mafduli daf'u mafsadatin yutannu husuluha fil fadil. Jadi gini, ketika Dr. Labib Najib menjelaskan kepada kita, ya. Contohnya misalnya ada orang yang sakit koma misalnya. Dia ada anaknya. Nah, ketika anaknya di sampingnya, itu hatinya lebih apa? Lebih tenang. Dan bisa jadi ketika anaknya berada di sampingnya, itu daf'u mafsadatin yudhunnu husuluha, ya. Bisa saja orang tuanya menjadi enggak meninggal. Ya, karena dia hatinya tenang, enggak kacau pikirannya. Ketika ada anaknya misalnya, jadi orang tuanya minta anaknya, kamu di sini aja, jangan pergi-pergi misalnya. Tapi pada saat itu anaknya mendengar azan. Maka kata Dr. Labib, didahulukanlah ini. Dah, salatnya nanti. Tapi lebih baik apa? Kamu membersamai apa? Membersamai orang tuamu gitu ya. Jadi itulah. Ini ada ayyakuna fin amali mafduli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil gitu ya. Baik. Wa minal asbabil mujibati litafdil, dan juga sebab-sebab yang lain gitu ya. Ayyakunal amalul mafdulu azyada maslahatan lil qalbi, ya. Yaitu apa? Apabila di amalan yang mafdul tadi, ya, amalan yang mafdul tadi itu lebih memberi manfaat, ya, lebih memberi manfaat untuk hati, ya, bagi hati, lebih tenang gitu ya, daripada yang fadil tadi, amalan yang fadil. Sebagaimana kama qala al-Imam Ahmadu rahimahullahu taala lamma su'ila an ba'dil a'mali, tatkala Imam Ahmad, ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika ditanya tentang beberapa amalan, ya. Kata Imam Ahmad gimana? Unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Lihatlah amalan mana yang lebih bermanfaat, ya, aslah lebih bermanfaat, lebih cocok bagimu, ya, bagi hatimu, maksudnya liqalbika, aslahu liqalbika faf'alhu, maka lakukanlah gitu ya. Fahadhil asbabu tusayyirul amal al-mafdula afdala minal fadili bisababi qatiraniha biha, ya. Maka sebab-sebab inilah tadi ini, ya, maslahat kepada hati, kemudian ini apa tadi, ya, maslahatnya umum, ya, maslahatnya tidak hanya tercukup pada dirinya gitu ya, dan juga maslahatnya dan juga sebab yang selanjutnya, yang terakhir, yang pertama tadi, yaitu terkait waktu gitu ya. Itulah sebab-sebab yang menjadikan amalan al-amalul mafdul, ya, tusayyirul amal al-mafdul, yang menjadikan, ya, atau yang mengubah amalan yang pada dasarnya dia lebih rendah nilainya atau derajatnya, itu menjadi lebih apa? Lebih utama daripada amalan yang memang asalnya derajatnya tinggi, ya, karena faktor-faktor tadi itu yang selalu membersamai pada amalan-amalan yang mafdul tadi. Itu saja ya. Mudah-mudahan dapat difahami. Cuman ini yang agak beribet memang di sini nih. Saya juga menyadari ini ya. Ayyakuna fil amalil mafdul. Mudah-mudahan dapat difahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nanti dulu ya. Ini ada faedah nih. Salah. Enggak apa, baca bentar. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada faedah. Tidak semua amalan yang tampak lebih besar nilainya secara umum selalu lebih utama dalam setiap keadaan. Ya, kadang amal yang sederhana menjadi lebih utama karena diperintahkan khusus pada waktu dan tempat tertentu. Ini kesimpulannya. Yang kedua, mengandung manfaat sosial atau mencegah mudorot. Yang ketiga, lebih bermanfaat bagi hati dan juga spiritualitas. Gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.